Cara menjadi kaya oleh Robert T. Kiyosaki. Yang akan kita bahas di sini adalah beberapa tambahan ide, pikiran, dan informasi dari Kiyosaki yang bisa membantu Anda lebih kaya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Part 1. Uang adalah ide. Buku Rich Dad Poor Dad menceritakan tentang kisah nyata dari Kiyosaki. Kiyosaki mempunyai dua orang ayah, yaitu ayah kaya dan ayah miskin. Ayah kandungnya yaitu ayah miskin dan merupakan seorang guru. Sedangkan ayah kaya merupakan ayah sahabatnya dan dia merupakan salah satu orang terkaya di Hawaii. Buku tersebut menceritakan tentang masalah uang. Bagaimana perbedaan tentang konsep uang antara orang kaya dengan orang kelas menengah dan orang miskin. Karena mencari uang tidak pernah diajarkan di sekolah, dan biasanya hanya diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Ayah miskin sering berkata bahwa rumah adalah aset, sedangkan ayah kaya mengatakan rumah bukanlah aset. Ayah miskin juga sering berkata, "Aku tak mampu." Sedangkan ayah kaya melarang mengatakan itu. Karena kata-kata dan pikiran memiliki kekuatan untuk membuat yang Anda pikir menjadi nyata. Ayah kaya selalu mengatakan, "Bagaimana cara agar aku mampu?" Ayah miskin selalu mengarahkan untuk bersekolah, mendapat nilai bagus, lalu mendapatkan pekerjaan yang aman. Sebaliknya ayah kaya mengarahkan untuk belajar supaya uang bekerja untukmu sehingga Anda tak perlu bekerja untuk uang. Jangan jadi orang yang melamar pekerjaan tetapi jadilah orang yang memberi pekerjaan. Ada 3 poin utama yang mempengaruhi kehidupan Kiyosaki. Yang pertama, uang adalah ide. Uang adalah apapun yang Anda pikirkan tentangnya. Jika Anda berpikir tidak akan menjadi orang kaya, maka itulah yang akan terjadi. Begitupun sebaliknya. Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, ubah saja cara berpikir Anda. Ubah ide Anda tentang uang. Yang kedua, uang tidak membuatmu kaya. Uang hanyalah sebuah alat yang kuat dan jika Anda gunakan dengan baik maka Anda akan kaya. Dan sebaliknya, jika Anda salah menggunakannya maka akan membuatmu miskin. Dan salah satu kesalahan terbesar ayah miskin adalah selalu memikirkan kenaikan gaji akan menyelesaikan masalah keuangan. Tetapi kenyataannya adalah semakin dia mendapat kenaikan gaji, masalah makin besar. Yang ketiga, ada 2 masalah keuangan. Masalah pertama adalah kekurangan uang, dan masalah kedua adalah terlalu banyak uang. Setiap orang pasti memiliki masalah keuangan, dan bagaimana Anda mengatasinya akan menentukan apakah Anda miskin, kelas menengah, atau kaya. Uang pada dasarnya adalah pilihan. Apakah Anda memilih menjadi miskin, kelas menengah, atau kaya? Part 2. Mengambil pelajaran dari buku. Pelajaran berikutnya, yang diambil dari buku Rich Dad Poor Dad adalah Anda harus memiliki kecerdasan finansial. Berikut adalah rumus dasar finansial. Pemasukan, pengeluaran, aset, dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang, entah Anda bekerja atau tidak. Dan liabilitas akan mengurangi uang Anda entah Anda bekerja atau tidak. Dan itulah sebabnya rumah bukanlah aset. Pelajaran berikutnya diambil dari buku The Cash Flow Quadrant. Dan kuadrannya ada 4 orang sebagai berikut. Kuadran kiri, E. Pegawai, dan S. Pekerja lepas. Kuadran kanan, B. Pemilik bisnis, dan I. Investor. E. Selalu mencari pekerjaan yang aman. S. adalah orang yang bekerja sendiri, menawarkan jasa-jasanya. Bagi S, waktu adalah uang. B. adalah orang yang memiliki bisnis dan mampu memperkerjakan orang-orang cerdas dan terbaik. I. adalah orang yang menanamkan uang dan saham. Membuat uang bekerja untuk mereka dan menginginkan uang kembali dengan cepat. Perbedaan S dan B adalah S pemilik bisnis kecil sedangkan B pemilik bisnis besar. Sederhananya, jika B berhasil membangun bisnisnya dia bisa meninggalkannya. Dan ketika dia kembali bisnisnya baik-baik saja. Sedangkan S jika pergi maka pemasukannya akan turun. Atau jika memiliki karyawan maka semuanya akan berantakan.
Juga B memiliki ukuran ide dan visi yang lebih besar, dan lebih membutuhkan kepemimpinan. Alasan mereka semua berbeda adalah karena emosi. Orang E merasa takut sehingga mereka ingin keamanan. Orang S kekurangan kepercayaan. Mereka biasanya adalah spesialis bidang tertentu dan penghasilan mereka sangat terbatas karena bagi mereka waktu adalah uang. Sedangkan bagi B dan I penghasilan mereka tidak terbatas. B memiliki emosi yang sabar karena bisa tidak mendapat penghasilan rata-rata 3 tahun. Investor sejati emosinya netral. Mereka tidak peduli apakah kalah atau menang karena mereka akan tetap dapat uangnya. Mereka memiliki manajemen keuangan yang baik. Di zaman sekarang agar bisa selamat Anda tidak bisa menjadi E saja atau S saja. Anda harus berada di kedua kuadran. Anda harus jadi E dan I atau S dan I. Tetapi jika Anda ingin jadi kaya maka Anda harus menjadi B dan I. Buku ketiga yaitu Rich Dad's Guide to Investing. Buku ini menjelaskan tentang aturan uang 90/10. Yaitu 10% orang selalu mendapat 90% uangnya. Bagian besar yang dibahas adalah bagaimana Anda memiliki ide bisnis dan menggunakannya untuk menjadi kaya. Masalahnya di sekolah Anda tidak dilatih menjadi pemilik bisnis, hanya dilatih menjadi karyawan. Orang kaya mampu menggunakan ide mereka untuk membuat bisnis besar, dan menggunakan bisnisnya untuk melakukan investasi. Part 3. Dapatkan lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit. Kembali ke rumus dasar laporan finansial. Hal paling penting adalah cash flow atau arus kas. Contoh kasus adalah jika Anda membeli rumah seharga 100.000. Membayar uang muka 20.000 maka Anda memiliki liabilitas 80.000. Agar rumah itu menjadi aset maka Anda harus mendapat pemasukan dari rumah itu. Misalkan Anda mengontrakkan rumah dan sebulan mendapat keuntungan bersih 10.000 maka menjadi aset. Dan pemasukan menambah 10.000 tiap bulan. Cash flow orang miskin yaitu uang masuk lalu keluar. Bukan masalah berapa pendapatan Anda, tetapi bagaimana Anda menggunakan uang Anda. Jika Anda mendapat uang $500.000 sebulan lalu menghabiskan $525.000 sebulan, maka Anda tetap saja miskin. Cash flow orang menengah, mereka punya banyak liabilitas jangka panjang. Cash flow orang kaya adalah dengan mendapatkan aset sebanyak-banyaknya. Karena tujuannya bukan bekerja untuk uang, tetapi uang yang bekerja. Jadi definisi kekayaan adalah berapa lama Anda bisa bertahan tanpa bekerja. Kata ayah kaya Kiyosaki, kolom aset adalah bisnis Anda. Anda harus urus bisnis Anda sendiri. Jika Anda pegawai, maka Anda mengurusi bisnis orang lain. Part 4. Pensiun dini dan kaya. Rata-rata orang pensiun umur 65-75 tahun atau selama mungkin karena pensiun berdasarkan ekuitas. Dengan kata lain mereka akan coba gunakan uang hasil kerja keras untuk pensiun. Di mana Kiyosaki menggunakan uang bank untuk pensiun. Jadi Kiyosaki berhutang ke bank. Kebanyakan orang takut untuk berhutang karena tidak tahu hutang baik dan hutang buruk. Jika ingin kaya maka manfaatkan hutang baik. Kiyosaki meminjam uang bank untuk investasi di bisnis properti. Ayah miskin selalu menasihati carilah pekerjaan dengan gaji tinggi. Sedangkan ayah kaya menasihati bukan berapa banyak yang Anda dapat, tetapi berapa banyak yang Anda simpan. Dan rasio minimalnya adalah 30%. Jadi jika Anda mendapat pemasukan 1.000 maka minimal 30% harus masuk ke aset. Ada permainan sederhana untuk melatih diri menjadi kaya menggunakan 3 celengan. 1 untuk menabung, 2 untuk investasi, dan yang ketiga untuk amal. Dan berapa banyak yang dapat Anda masukkan setiap hari. Jadi misalkan Anda mampu $1, maka Anda harus memasukkan $1 ke tiap celengan setiap hari. Kebanyakan orang tidak mampu dan mencari alasan untuk memecah celengan. Dan jika Anda mampu maka tingkatkan ke $10 dan seterusnya.
Rumus investasi properti Kiyosaki adalah setiap satu properti yang dibeli maka sebelumnya menganalisa 100 deal properti. Jika tidak ada uang maka Kiyosaki tetap menganalisa sebuah deal. Dari 100 deal tersebut Anda beri tawaran di 10. Dari 10, buat 3 diterima. Anda menjadi ahli di bidang tersebut jika Anda terus rajin menganalisa deal. Part 5. Jadi apa yang menghentikan Anda? Dengan 3 celengan maka Anda memiliki uangnya. Jika belum ada uang maka teruslah menganalisa deal. Alasan kebanyakan orang adalah karena orang takut dan menganggapnya terlalu beresiko. Kiyosaki pernah mengalami kegagalan rugi jutaan dolar, tidak punya rumah. Lalu ayah miskinnya berkata, "Kamu gagal." Sedangkan ayah kayanya berkata, "Kamu belum cukup gagal." Karena kegagalan bagian dari kesuksesan. Jika Anda menghindari kegagalan maka Anda menghindari kesuksesan. Gagallah seawal mungkin, dan gagallah dengan bertanggung jawab.